Bab 1020. Jadi orang tidak boleh begitu tidak tahu malu. Mendengar kata-kata roh dewa itu, Mileye sangat gembira, dan pada saat ini, roh dewa itu berkata lagi, tapi kamu memiliki aura iblis di tubuhmu. Aura iblis. Mileye tidak bisa berkata-kata. Mengapa orang ini begitu keras kepala? Mileye menghela nafas dengan suara rendah, baiklah. Karena senior tidak ingin meneruskannya kepadaku, maka aku juga tidak akan memaksanya. Senior, aku pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, ketiga pedang itu tiba-tiba jatuh dari tubuhnya ke tanah. Itu adalah 3 pedang fana. Mileye dengan cepat mengambil ketiga pedang itu. Pada saat ini, roh dewa itu tiba-tiba berkata, itu pedang fana. Mileye berhenti, menoleh untuk melihat patung roh dewa itu dan berkata sambil tersenyum, senior tahu pedang ini. Roh dewa berkata dengan suara yang dalam, manusia, kamu tidak sederhana. Mileye menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, aku sangat rata-rata. Setelah hening sejenak, roh dewa berkata, manusia, mengapa ada aura iblis di tubuhmu? Mileye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sayap iblis. Hari itu, aku baru saja masuk, ketika aku melewati tempat yang tidak aku kenal, sebuah suara menghentikanku. Dia berkata bahwa aku sangat berbakat, langka dalam 1.000.000 tahun, dan kemudian memberikan benda ini kepadaku. Awalnya aku menolak, tetapi jika aku tidak menerimanya, dia tidak akan melepaskanku. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Roh dewa terdiam. Mileye berkata lagi, senior, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mewariskan warisan kepada aku, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Roh dewa bertanya, ada apa? Mileye mengeluarkan cetak biru yang diberikan Queen kepadanya, dan cetak biru itu persis seperti batu spiritual roh jahat yang diminta Queen untuk ditemukannya. Mileye berkata, senior, di mana aku bisa menemukan benda ini? Roh dewa berkata pelan, ini adalah batu spiritual roh jahat, baik dan jahat hidup berdampingan, memiliki 2 sifat yang sama sekali berbeda, kamu tidak bisa mendapatkannya. Setelah mendengarnya, Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Roh dewa berkata, ini adalah benda suci bersama milik klan roh dewa dan klan iblis. Sebagian alasan perang saat itu adalah karena benda ini. Mileye tiba-tiba berwajah muram. Queen ini curang. Suruh dia menemukan benda ini. Kemudian roh dewa berkata lagi, manusia, sayap iblis di lenganmu adalah sayap leluhur iblis, kamu telah memperoleh warisan leluhur iblis. Saat suara itu terdengar, paksaan tak terlihat muncul di sekeliling. Setelah mendengarnya, Mileye menyipitkan matanya sedikit, orang ini ingin membunuhnya. Mileye tersenyum dan berkata, senior, kenapa kamu tidak memikirkan mengapa leluhur iblis memberiku sayap ini? Roh dewa terdiam. Mileye melanjutkan, dunia saat ini tidak sama dengan di zaman dahulu. Senior, aku pikir klan roh dewa kalian harus mengubah diri sendiri. Kemudian roh dewa berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mileye tertawa dan berkata, sebenarnya, aku benar-benar tidak terlalu peduli dengan warisan senior atau harta apapun. Roh dewa terkekeh, benarkah? Mileye membentangkan telapak tangannya, pedang Aether dan pedang lainnya muncul di tangannya dan armor naga api. Senior, apakah kamu memiliki harta-harta ini? Roh dewa terdiam. Mileye hendak berbicara, tetapi roh dewa berkata lagi, tidak lebih buruk dari milikmu. Mileye merentangkan telapak tangannya, pena Tiandao muncul di tangannya, bagaimana dengan yang ini? Roh dewa benar-benar diam. Mileye tersenyum dan berkata, senior,
Aku benar-benar tidak menginginkan hartamu, aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan klan roh dewamu. Tapi tidak masalah, ini tidak dipaksakan. Setelah berbicara, dia menyimpan hartanya, berbalik dan pergi. Saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Apakah menurutmu dia akan memanggilmu untuk tinggal? Mileye tertawa dan berkata, kurasa begitu. Nain berkata, kenapa? Mileye berkata, karena penasaran. Begitu suaranya turun, suara roh dewa terdengar lagi, manusia. Namun, Mileye tidak berhenti, dia terus berjalan ke depan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Manusia. Kemudian roh dewa berkata lagi. Mileye masih tidak berhenti, dia hampir keluar dari area itu. Pada saat ini, paksaan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti lingkungan Mileye. Mileye berhenti, dia berbalik, senior. Roh dewa itu berkata, manusia, buat kesepakatan. Mileye tertawa, kesepakatan apa? Roh dewa berkata, pergi bantu aku memecahkan satu segel, dan aku akan memberimu salah satu hartaku, bagaimana menurutmu? Mileye bertanya, segel apa? Roh dewa berkata, segel kecil. Mileye menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya omong kosong roh dewa, tapi dia tidak menolak. Mileye tersenyum dan berkata, senior, kamu tidak akan menipuku, kan? Kemudian roh dewa berkata, pilihan ada di tanganmu. Mileye berkata, tunjukkan padaku harta senior. Setelah roh dewa terdiam sesaat, tak lama kemudian, sebuah perisai persegi emas ilusi muncul di depan Mileye. Perisai itu berwarna emas kemerahan, dengan telapak tangan emas di tengahnya, dan di sekeliling tepi perisai, ada beberapa segel abjad kuno yang aneh. Mileye berkata, senior, benda apa ini? Roh dewa berkata, perisai Sumeru mengandung kekuatan Sumeru yang tak terbatas, yang dapat menahan kekuatan supernatural dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pedang di tanganmu sulit untuk menembusnya. Dengan perisai ini, kamu akan mengetahui apa artinya berdiri di posisi tak terkalahkan. Perisai Sumeru. Mileye terdiam. Pada saat ini, Nain tiba-tiba berkata, nak, aku tidak tahu harus berkata apa. Kalian, kamu memiliki perisai dan baju besi, dan tubuh abadi, ngomong-ngomong, dan penutup langit dan bumi yang Queen berikan sebelumnya, kecuali master yang tak tertandingi, kurasa tidak ada yang bisa membunuhmu. Mileye juga sedikit terdiam. Sekarang dia benar-benar ingin menjadi keberadaan yang tidak ada duanya. Tentu saja, ini adalah barang bagus. Mileye menyimpan perisai Sumeru, lalu melihat ke arah roh dewa di depannya. Roh dewa itu berkata, pergilah 1200 mil ke arah kanan dari tempat ini, ada sumur kering dan ada sebuah segel di sumur kering, kamu rusak segelnya, itu saja. Mileye tersenyum dan berkata, senior, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan harta ini? Roh dewa berkata, kamu orang yang pintar. Mileye tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan reruntuhan, Mileye melemparkan perisai Sumeru ke menara penjara alam. Senior, bantu aku melihat apakah ada yang salah dengan perisai ini. Nain tertawa, kamu tidak percaya padanya. Mileye mengangguk, berada di luar, aku harus waspada terhadap orang lain. Nain berkata, ada yang salah dengan perisaimu. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan Nain berkata lagi, dalam perisai ini, ada kesungguhan tekad yang sangat kuat, yang tersembunyi jauh di dalam perisai dan sangat sulit ditemukan. Ini seharusnya karena pihak lain adalah takut kamu akan melarikan diri, tentu saja, mungkin juga ada motif tersembunyi. Mileye mengangguk, mengerti. Nain berkata, nak, tempat ini tidak mudah, jadi berhati-hatilah.
Mileye berkata, kenapa? Nain berkata, aura, beberapa aura ini sangat kuat, harap berhati-hati. Mileye mengangguk, dia melihat sekeliling, sekelilingnya sangat sunyi, tidak ada gerakan sama sekali. Tempat ini sangat sepi. Mileye mempercepat, dan setelah beberapa saat, dia datang ke sumur kering yang disebutkan roh dewa. Sumur kering itu tidak besar. Di sekitar sumur kering, ada rantai besi hitam yang dikunci, dan ujung rantai besi lainnya dimasukkan ke dalam tanah, dan di sekitar sumur kering, masih ada tulang yang terpisah-pisah. Mileye berjalan ke sumur kering, dan dia membungkuk untuk melihat ke bawah. Di dalam sumur kering, gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Mileye menoleh dan melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada rantai besi itu, yang memiliki abjad kuno yang berkedip-kedip. Mileye berpikir dalam hatinya, "Senior, bisakah kamu merasakan aura di bawah?" Nain berkata, "Ya, auranya sangat kuat, kamu harus memikirkannya dengan jelas." Mileye tersenyum, lalu mengeluarkan pedang Aether dan menebas di depannya. Jelek. Rantai besi itu langsung terbelah, dan Mileye memotong dengan pedang lain. Bam! Rantai itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, sumur kering tiba-tiba bergetar, dan secara bertahap, aura merembes keluar dari sumur kering. Aura ini semakin kuat, sekitar 1/4 jam kemudian, seorang pria perlahan-lahan melayang keluar dari sumur kering. Penampilan pria itu hampir sama dengan manusia, tetapi matanya berwarna abu-abu. Roh dewa. Mileye memandang roh dewa itu. Pada saat ini, roh dewa tiba-tiba memandangnya. "Manusia, tidakkah kamu berlutut?" Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. Suara ini adalah yang dia dengar ketika dia berada di reruntuhan. Jelas, yang di depannya adalah roh dewa yang memberinya perisai Sumeru. Roh dewa itu menatap Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Di zaman kuno, manusia adalah budak kami." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin aku berlutut?" Roh dewa memandang Mileye, "Manusia, tunduk pada klan roh dewa bukanlah sesuatu yang salah. Dulu, ada banyak orang yang ingin menjadi budakku, tahukah kamu?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Menurutku iblis lebih baik." Iblis. Dia sekarang telah mengetahuinya. Roh dewa ini sangat unggul. Mungkin pada zaman dahulu, status manusia jauh lebih rendah dari iblis dan roh dewa, tapi sekarang, ini adalah dunianya manusia. Tapi roh dewa ini masih merasa sangat unggul dan memiliki rasa superioritas. Mileye menggelengkan kepalanya, "Yang mulia, perjanjian aku dengan kamu telah terpenuhi, jadi aku akan pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, roh dewa itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye, "Manusia, sejujurnya, aku menyukai beberapa harta yang kamu keluarkan sebelumnya." Mileye tersenyum, lalu berkata, "Tahukah kamu kenapa aku berani menunjukkan harta karun itu di depanmu?" Kemudian roh dewa memandang Mileye, "Kamu punya sesuatu untuk diandalkan." Mileye tersenyum dan berkata, "Kupikir kamu orang yang pintar, tapi sekarang sepertinya kamu masih hidup di era kalian." Tangan kanan roh dewa itu tiba-tiba terbuka, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak ke arah Mileye. Mileye hanya berdiri di sana tanpa bergerak, kekuatan yang kuat itu langsung mengenai Mileye. Bam! Mileye mundur beberapa meter, tapi tidak terjadi apa-apa. Melihat pemandangan ini, roh dewa langsung menyipitkan matanya, baju besi yang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang lagi, dan pada saat ini,
Sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakang Mileye, dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Pupil roh dewa itu tiba-tiba menyusut, dan dia menyilangkan tangannya untuk menangkis. Jelek. Sebuah pedang langsung menusuk tembus lengan kanannya, tepat di antara alisnya. Roh dewa terkejut, bukannya mundur, dia bergegas maju dan meninju perut Mileye. Bam! Tubuh Mileye bergetar hebat, tapi tidak terjadi apa-apa. Dan hampir bersamaan, Mileye menusuk perut roh dewa dengan pedang, tetapi roh dewa bereaksi sangat cepat, dan dia mundur 10 kaki dalam sekejap. Setelah dia berhenti, dia merentangkan tangan kanannya keluar. Di dalam tubuh Mileye, perisai Sumeru bergetar hebat, hendak melesat keluar dari menara penjara alam, namun perisai Sumeru langsung ditindas oleh menara penjara alam. Melihat pemandangan ini, roh dewa menyipitkan matanya sedikit, bagaimana mungkin? Mileye tersenyum dan berkata, kaget. Roh dewa terdiam, dan setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mileye, teman kecil, ini sebenarnya salah paham. Aku hanya ingin melihat kekuatanmu, lalu mewariskan warisan seumur hidupku padamu. Aku sungguh-sungguh. Mileye berkata dengan serius, Yang Mulia, kamu tidak bisa begitu tidak tahu malu. Bersambung.